Sudah ada koresponden kami, koresponden CNN Indonesia Wida Subianto langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang. Wida, kalau kita berbicara soal kisah menarik, tangis, haru tentu mewarnai ya dari jelang keberangkatan calon haji ini. Apakah Anda punya cerita humanis? Baik itu mungkin yang enggan berangkat menangis karena ingat keluarga atau cerita-cerita menarik lainnya membawa barang-barang dilarang ke Tanah Suci. Silakan Wida. Ya, Ranof, jadi ada yang lebih menarik lagi bahwa dari embarkasi Surabaya ini ada jemaah haji yang sampai berusia 119 tahun. Dan sesuai dengan konsep haji tahun ini, di tahun 2023 ini adalah konsep haji ramah lansia. Ini penerapannya memang sudah diterapkan mulai dari persiapannya. Nah, ini sudah bersama saya ada Gubernur Jawa Timur dan juga jemaah haji tertua asal embarkasi Surabaya yang kebetulan saat ini sedang menyanyikan lagu Nippon. Nah, mungkin kita bisa menyimak langsung ya. Assalamualaikum Bu Gubernur, luar biasa. Ibu, sebentar saya ke Bu Gubernur dulu. Kita tahu bahwa embarkasi Surabaya ini tidak hanya memberangkatkan jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur, namun juga dari Bali dan juga Nusa Tenggara Timur ya Bu. Dan mengusung konsep ramah lansia. Sejauh ini dari 2 hari keberangkatan ini Bu, bagaimana Ibu meninjau pelaksanaannya Bu Kofifa? Ya, kebetulan kemarin pada kloter pertama saya juga hadir dan kita menunggu sampai proses pemberangkatan. Dan kita sudah melakukan pertemuan dengan tim dari Kanwil Kemenak dan tim penyelenggaraan ibadah haji, bahkan mungkin satu-satunya provinsi yang kita melepas seluruh petugas. Ada hampir 600 ya waktu itu yang dilepas di halaman Gerahadi. Artinya ada kesiapsiagaan secara komprehensif yang dilakukan oleh berbagai daerah. Dan kemarin kami minta puskesmas itu ikut mengawal. Jadi kondisi yang terantisipasi bahwa kemungkinan ada hal-hal yang harus kita siapkan, apakah peralatan tertentu, misalnya ada yang cuci darah gitu, kemudian obat-obat tertentu. Kemarin Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Direktur Rumah Sakit Haji ini kan kita bobol ini di belakang diberi izin, jadi supaya komunikasi dan mobilitas jemaah haji jikalau membutuhkan layanan kesehatan relatif bisa lebih cepat, lebih mudah. Jadi memang pengawalannya tidak hanya ketika di asrama, namun juga sebelum sampai di asrama ya Bu ya, dipastikan setiap kabupaten kota. Termasuk juga hari ini saya melihat Ibu juga langsung menjenguk ini warganya yang istimewa ya Bu, berusia 119 tahun. Boleh diperkenalkan Bu? Permisi. Boleh langsung ya. Langsung ya. Nyun sewu Ibu, nyun sewu Pak Husnul Marom. Assalamualaikum Mbah. Het sehat nggih? Oneng Madura nek sikuni. Nggih. Mbah, umurnya berapa? Saya pun 119. 119. Ceritana hidup na Nippon. Nggih. Nyanyi Nippon saged, Mbah? Nggih. Nyanyi Nippon, Mbah. Gimana, Mbah? Ya aja. Bang dalam langit fajar di laut timur, matahari tertinggi bersinar-sinar. Semangatku gembira tiada kita, penuh-penuh harapanku kulubangku. Oh, sampai kunca dari gunung kucing. Woi, luar biasa. Jadi itu lagu zaman Nippon ya, Mbah ya. Dan Mbah, Anapa rahasia sehat terus, Mbah? Ajudan sehat terus Ji. Iki. Rahasia. Toh? Bisa Rahasia. sehat sampai sepuh kenapa? Iki. Actual ayam pani kamaksilatan ng actualan aja ka pasar dyan para embung. Oh, luar biasa. Jadi Mbah Harun ini menyampaikan tadi berusaha rahasianya ini adalah terus istiqomah untuk beribadah setiap harinya. Begitu ya Mbak ya. Ya Mbak, katanya juga minum air putih terus ya Mbak ya. Iki. Oke. Mbak, sehat terus ya Mbak ya. Iya, benar. Assalamualaikum, pamit dulu ya Mbak. Semoga menjadi haji yang mabrur ya, pulang ke Pamekasan sehat.
terus ya. Nggih, bareng. Assalamualaikum, Mbak. Salah. Jadi Ranov, jadi memang sekali lagi haji ramah lansia ini memang menjadi yang dikonsep pada tahun ini, dan saya memang melihat bagaimana persiapannya sebelum jemaah haji ini sampai di embarkasi Surabaya. Mulai dari persiapan fasilitas, misalnya saja adalah untuk kamar-kamar ini yang ramah lansia, diantaranya juga disediakan handrail, termasuk juga kamar mandinya ini juga disediakan handrail seperti itu. Kemudian juga ada pantauan yang seperti disampaikan Gubernur tadi, mulai dari sebelum keberangkatan ini juga berkoordinasi dengan kabupaten dinas yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, ada sekitar 38 kabupaten kota ini terus untuk memantau calon jemaah haji yang masih berada di daerah-daerah masing-masing. Kemudian juga adanya prioritas haji lansia. Jadi ini juga ada tambahan sekitar 17.000 haji lansia yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini di luar dari kuota yang sudah reguler atau sudah fix begitu. Jadi ada tambahan sekitar 17.000 ini khusus untuk lansia, karena kita tahu memang pada 2 tahun terakhir kemarin ini ada pembatasan jemaah haji berusia di atas 65 tahun ini belum diperbolehkan untuk berangkat terlebih dahulu. Jadi untuk tahun ini diprioritaskan. Termasuk juga ada aturan untuk mengurangi pendamping. Kalau dulu biasanya ada jemaah lansia yang sudah berangkat atau waktu tunggunya ini sudah berangkat tahun ini dan kebetulan memiliki resti atau risiko tinggi, ini ada bila ada anggota keluarganya misalnya istrinya atau suaminya atau anaknya, putra-putrinya atau bahkan cucunya, ini meski belum pada waktunya ini dipersilahkan untuk mendampingi, artinya jadwal tunggunya dinaikkan. Namun untuk tahun ini tidak diberlakukan kebijakan seperti itu karena sekali lagi memprioritaskan jemaah berusia lanjut atau di atas 65 tahun. Kembali ke studio, Ranov. Semoga semua jemaah calon haji sehat walafiat, PP pulang pergi dari Tanah Suci maupun ke Tanah Air. Terima kasih untuk laporan partisipatif dan menarik Anda. Ada Wida Subianto langsung dari Surabaya, Jawa Timur.